Istana menyangkal adanya ketidaknyamanan dalam Kabinet Indonesia Maju di tahun politik. Pihak Istana mengklaim meski berbeda sikap politik, para menteri masih bekerja membantu Presiden. Istana menyangkal adanya ketidaknyamanan dalam Kabinet Indonesia Maju di tahun politik. Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana memastikan komunikasi antar menteri baik-baik saja. Ya, sekarang semua menteri di Kabinet Indonesia Maju ini fokus bekerja ya untuk membantu Bapak Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Suasananya suasana kerja. Jadi kalau teman-teman mengikuti sidang Kabinet Paripurna, rapat terbatas, suasananya suasana kerja. Semua hal dibicarakan di atas meja. Semua menteri dari berbagai latar belakang partai politik pun berada di bawah pimpinan Bapak Presiden terus bekerja. Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut ada ketidaknyamanan sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju menghadapi persaingan politik pemilu 2024. Dikutip dari siaran pers Sabtu lalu, Hasto menyatakan, "Kita lihat memang ada ketidaknyamanan dalam kabinet saat ini. Maka, menteri-menteri ini menjaga agar di tengah kontestasi ini tanggung jawab kepada bangsa dan negara tetap dapat diwujudkan." Sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri juga menyebut Menteri Kabinet Jokowi sudah merasa tak nyaman. Alasannya karena banyak cawe-cawe Jokowi yang dinilai melanggar aturan. Salah satu menteri yang disebut adalah Sri Mulyani. Sebetulnya bukan cuma menteri ya. Ada pejabat gubernur juga yang seperti itu. Dan mereka diminta untuk ya cawe-cawe sesuai dengan tugas-tugas mereka gitu. Kalau dilihat dari integriti segala macam itu ini bukan, saya tidak pernah bicara sama menteri-menterinya. Ya Bu Sri Mulyani, Pak Basuki barangkali ya, karena yang paling banyak diintervensi lah. Namun soal isu keluar dari kabinet ditepis Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Keuangan menegaskan masih bekerja. Ada kejelasan bagi publik, Bu. Saya bekerja aja. Ya, disampaikan Pak Faisal. Tapi wacana yang berkembang, Bu. Betul nggak Bu diajak, Bu, untuk mundur, Bu? Ada perselisihan sama Pak Prabowo, Bu. Tanggal mundurnya, Bu. Ada perselisihan sama Pak Prabowo, betul, Bu? Sedikit aja, Bu. Isu mundurnya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju karena tak lagi nyaman berembus kencang beberapa waktu terakhir. Selain Sri Mulyani, nama lain yang disebut-sebut adalah Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, benarkah situasi menteri saat ini sudah tidak ada kenyamanan? Kita akan bahas dengan anggota Komisi 2 DPR Mardani Alisera dan dosen komunikasi politik Hasrullah. Pak Hasrullah, selamat malam. Bang Mardani, selamat malam. Selamat malam. Ya, sebelumnya kami juga sudah mengundang perwakilan dari kantor staf kepresidenan, tapi tidak ada yang mengonfirmasi untuk kehadirannya pada malam hari ini. Saya ke Bang Mardani dulu. Jadi bagaimana Bang Mardani melihat atau mendengar soal isu menteri yang keluar dari kabinet? Sudah sampai ke telinga Anda? Walaupun agak aneh ya, katanya kepuasan publik Pak Jokowi kan tinggi ya. Tetapi memang di tahun politik ini ada beberapa momen di mana mungkin para menteri merasa fokusnya itu agak terganggu, begitu. Ini sudah kemudian ditengahi atau kemudian sampai ke pembahasan di DPR? Di DPR rumornya saja ya, kami di sidang-sidang sempat nanya, sempat diskusi informal, tetapi memang ini kan kayak api dalam sekam ya. Nah, kalau memang kondisinya terus bahasanya tekanan dan temperaturnya tinggi ya meledak juga gitu loh. Tapi kalau bisa diberikan exit valve gitu loh, katup keluar yang aman, mungkin tetap akan kondusif. Begitu. Oke, saya ke Pak Hasrullah. Ada apa di balik isu mundurnya sejumlah menteri, Pak Hasrullah, menurut Anda? Saya kira ini kan dalam perspektif teori desas-desus, itu terjadi bukan karena terjadi dengan sendirinya. Pasti ada di dramaturgi yang terjadi di bawah dasar itu gitu.
bahwa situasi panas yang menjelang penentuan siapa presiden, tentu semua bergerak untuk itu. Tapi yang perlu dicermati, kalau kita melihat apa yang dikatakan beberapa media, termasuk Sri Mulyani, dari raut wajahnya saja kelihatan gitu, nggak segar lagi. Ada artinya yang tersembunyi di hati dan pikirannya gitu, ketidakmampuan. Apalagi 3 menteri yang kita anggap punya kapabel dalam pemerintahan Jokowi, baik itu Sri Mulyani, kemudian Bu Retno, Pak Basuki, itu tidak memberi gambaran bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja gitu. Saya melihat ada yang tersembunyi, bara yang terjadi di bawah ini sewaktu-waktu bisa meletus gitu. Kita ingat di Orde Baru, beberapa menteri mengundurkan diri. Itu salah satu cara untuk bahwa ada ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Tapi kemudian yang juga menarik, ini kan menteri-menteri dari kalangan profesional ya, bukan menteri-menteri yang dari partai politik begitu. Jadi apa yang kemudian Anda baca, Pak Hasrullah? Yang tersembunyi di situ ada sesuatu yang tidak jelas dalam mengimplementasikan kemauannya untuk menjalankan pemerintahan gitu. Ada tekanan yang kita lihat. Coba lihat mukanya dari drama yang kita lihat. Coba kita lihat semua disorot oleh kamera. Semua dalam keadaan tertekan. Ada sesuatu yang disebut. Coba dia kalau memang dia sangat bersungguh-sungguh mendukung pemerintah yang ada sekarang, dia akan seperti yang kalau kita berbicara di depan kamera ini sekarang, tidak ada tekanan, tidak ada. Dan saya melihat ini sangat berbahaya ya. Kenapa berbahaya? Bisa terjadi ketidakpercayaan. Karena kenapa? Kalau ada tokoh-tokoh dan pembantu presiden sudah tidak mempercayai terhadap pemerintahnya, itu akan terjadi seperti yang terjadi di reformasi kemarin gitu. Dan saya menganggap ini sinyal-sinyal politik yang bisa menghancurkan pemerintahan yang ada sekarang gitu. Meskipun Bu Sri Mulyani, maaf saya potong, meskipun Bu Sri Mulyani sudah menekankan bahwa saya bekerja, artinya tidak mundur seperti yang diisukan. Yang manipulasi yang kita lihat kan, tapi yang laten. Apa yang dikatakan seperti utang, penggunaan, ya termasuk dalam debat capres dia juga merasa ada yang tertinggal di situ. Mestinya kan kalau pemerintahannya memang bagus, seperti Pak yang pembicara 2 ini kita lihat gembira aja, nggak ada tekanan gitu. Itu artinya ada yang tersembunyi gitu. Hati-hati. Sesuatu yang tersembunyi kalau meletus kayak bisul itu akan mengakibatkan bencana yang besar buat kita. Apalagi kita lihat pemerintahan sekarang ada sesuatu yang dimainkan, ada yang disembunyikan. Dan ini saya melihat bukan saja persoalan ekonomi, tapi tekanan publik bahwa dia tidak mau menjadi menteri, tidak dipercaya oleh publik gitu, sehingga menyatakan ya tidak enaknya kalau mengatakan saya mengundurkan diri gitu. Pak Mardhani, ini kan juga dikemukakan oleh Sekjen PDIP Pak Hasto yang menyebut ada ketidaknyamanan dari para menteri di kabinetnya Pak Jokowi. Bagaimana kemudian Anda menanggapi itu? Iya, saya tadi nyambung Pak Hasbullah ya terkait ada pernyataan Pak Prabowo yang menyatakan Menteri Keuangan berkali-kali tidak meluluskan ya. Dan menurut saya Bu Sri Mulyani selama ini bekerja profesional. Bahkan saya ingat sekali ketika beliau pertama kali jadi menteri, beliau kumpulkan semua dirjen. Kalau ada yang ngaku ini ponakan saya, saudara saya, habis ketemu saya dari awal do and don't-nya tidak ada. Ya. Jadi profesionalisme itu biasanya orang profesional itu punya integritas. Dan ketika dia punya integritas, maka dia punya prinsip. Ketika prinsipnya itu terganggu, buat mereka tidak ada masalah, mereka mundur. Kalau saya nyuwun sewu nih, Bu Sri Mulyani tidak tegas mengatakan saya tidak mundur. Tapi saya bekerja, ya memang itu profesional, kerja. Tetapi seperti apa perasaan hatinya, profesional itu do the right things gitu loh. And do the things right. Jadi dia mengerjakan tugasnya, tetapi dia juga punya integritas, punya hati nurani yang itu nanti akan diumumkan kalau memang keadaan menurut mereka mungkin sudah saatnya, enough is enough. Baik. Sayangnya kami tidak bisa mengonfirmasi langsung dari kantor staf presiden untuk perbincangan ini. Terima kasih Pak Hasrullah, terima kasih juga Bang Mardhani atas waktunya. Terima kasih.